Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa syekhuna wa nawa salafuna salihun ila hadratin nabi walid nabi, khususan ila ruhi Habib Osman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, summa ila ruhi syekhina al-arif billah Abi Muhammad Amin badalis kumpul ansarafum, summa ila ruhi jami'i masyayikhina wa muallimni jima'in ووالدينا الجميع المسلمين والمسلمات أن الله توشنا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويعند علينا وعلى أولادنا وذرياتنا المسلمين بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا الجنة معهم بغير سابقة عذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وعلى من نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين amin. Maka ketahui olehmu bahwasanya arti ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazim lagi muwafaqah pada hak dengan dalil dan arti jazam yaitu i'tiqad yang putus yang tiada ada syaknya lagi maka bukan sangka-sangka adanya. Dan terbahagilah jazam itu 4 bahagian sebagaimana di bawah ini dinakol dari ibarat kitab Paijiji adanya. Pertama, jazam muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata ma'rifat. Yang kedua, jazam muwafaqah pada hak tetapi tiada dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid sahih. Ketiga, jazam tiada muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata jahil muraqqab. Keempat, jazam tiada muwafaqah pada hak dan tiada dengan dalil, maka inilah dikata taklid batil. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dapatlah kembali sama-sama kita menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bi ghairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali pula mari kita sama-sama mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Habib Utsman Batawi Sidin menjelaskan, ujar Sidin, arti ma'rifah atau ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazim lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Jadi salah satu kewajiban kita yaitu kita wajib mengenal kepada Allah atau bahasa kitanya ma'rifat. Ma'rifat kepada Allah itu
Yaitu pertama ada i'tiqad, ada keyakinan, ada kekuatan batin lah. Dan kekuatan batin itu sesuai dengan kebenaran dan disertai dengan dalil. Jadi makrifat itu unsurnya pertama keyakinan atau kekuatan hati, kemantapan hati. Yang kedua, keyakinan itu sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, disertai dengan dalil. Itu baru dikatakan makrifat yang sempurna. Lah, contoh aja. Ini timbangan, misalnya daun timbangan. Daun timbangan itu kedua-duanya kosong. Kan, wah ini kan timbangan sudah canggih kalau lo pakai nomor lah. Kalau dahulu kan timbangan itu kiri kanan. Ya lah. Jadi kedua-duanya ini kalau kosong keduanya pasti sama. Ya. Nah, kemudian ternyata ini timbangan normal lah. Ternyata timbangan ini berat sebelah. Ini kita melihat jauh-jauh aja umpamanya, timbangan ini berat sebelah. Lah, seharusnya kan sama. Tapi ternyata kita lihat jauh-jauh timbangan ini ternyata berat sebelah. Menurut akal kita, ya kah? Menurut akal kita mustahil daun timbangan ini ke atas sebelah, ke bawah sebelah. Nah, kalaunya barat apa artinya ke bawah sebelah, ke atas bawah apa sebelah, berarti yang ke bawah ini pasti ada yang membuati, pasti ada nang maisi. Pertanyaan ulun, yakin kadapian bahwa nang ke bawah ini ada yang membuati? Yakin kada? Yakin kada? Karena menurut akal mustahil setimbangan ini kan seharusnya sama. Ya kan? Nah, ternyata kita lihat timbangan ini sebelah ke bawah, sebelah ke atas. Yakin kita bahwa yang sebelah ke bawah ini ada yang mengisi atau ada isinya. Yakin gak? Ini timbangannya normal lah. Mun timbangan kadang normal, kadang kalau dibaca dah tidak. Ya iyalah. Nah, yakin kita bahwa yang ke bawah ini pasti ada yang mengisi. Apakah barangnya? Yalah. Nah, ini ngarannya i'tiqad. Ini ngarannya kemantapan hati. Yakin bahwa yang ke sebelah kanan ini agak berat ke bawah, pasti ada yang membuat. Ini yakin hati kita. Nah, itu yang dimaksud dengan i'tiqad ngarannya. Meyakini sesuatu karena sesuatu itu lah seharusnya sama, tapi ternyata berat sebelah, ke atas sebelah, ke bawah sebelah. Lah, yakin kita yang ke bawah ini ada yang mengisi, dan sesuai pulang muafaqah dengan kebenaran. Apa kebenarannya? Setiap sesuatu yang diberati itu pasti agak ke bawah, yang ringan agak ke atas tuh sesuai dengan dalilnya. Pulang nyata kita melihat bahwa lah sesuatu itu bilanya berat sebelah pasti ke bawah. Lebih mudah lagi. Semalam pernah juga ulun contohkan. Kita habis sholat isya, bulikan ke rumah masing-masing. Lampu kita pajahi, kipas angin kita pajahi beratan. Jadi hadap semasjidan di kadada apa-apanya. Nah, kemudian tiba-tiba jam 4 misalnya nih guru nih masuk ke masjid sini. Ternyata lampu menyalaan seberataan, kipas angin menyalaan berataan. Lah, menurut kebiasaan ini mustahil menyala sendiri.
Lampu tuh mustahil menyala sendiri amun kadang menghidupinya. Mustahil kipas angin ini menyala sendiri kalau kadang menghidupi. Ada ini menyala berataan. Nah, walaupun orangnya ini sidin guru ini kada melihat nang menyalai kipas angin, nang menyalai lampu, tapi pasti sidin meyakini, sidin mengatakan bahwa ada orang yang menyalai. Ya, ada orang yang menyalai. Nah, keyakinan ini namanya kemantapan hati. Keyakinan ini ngarannya kemantapan hati. Dan sesuai pulang dengan kebenaran. Apa kebenarannya? Karena lampu ini kan tanpa dihidupi, dihidupi lah. Kipas angin tanpa dihidupi mustahil menyala sendiri. Ya kah? Nah, itu dalilnya bahwa ada yang menghidupi. Nang menyalanya lampu itu, nah menyalanya kipas angin itu dalil bukti bahwa ada yang menghidupi walaupun sidin kada melihat guru. Iyalah, paham lah. Ini langit bumi asalnya kedada, diri kita pun kedada, mustahil ada sendirinya, mustahil, pasti ada nang maulah. Nah, nang maulah yang menciptakan itu pasti berdahulu daripada nang diulah. Bahkan nang maulah ini badahulu itu bukan diulah kada, ada dengan sendirinya. Kada berawal. Nah, itulah Allah. Ya kah? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi melewati seorang Badawi yang sedang manu gembala nih, manukan ternak gembala lah. Lalu Nabi bertakun, ujar Nabi, ada orangkah yang lewat di sini? Ada, ujarnya. Ada, ujarnya. Ujar si Badawi tadi. Lah, mana jar Nabi? Itu buktinya tuh nah. Ada telapak kaki apa ngarannya? Onta. Ya, itu buktinya. Oh, iya benar jar Nabi. Sebab mustahil telapak onta itu ada sendirinya, amun kada denang, mun kada ada ontanya lewat di situ mustahil. Nah, jadi lah keyakinan si Badawi tadi bujur sesuai dengan kenyataan, ada keracaknya, dan itu menjadi dalil, menjadi bukti ada nang lewat di situ. Ya, nah itu. Jadi jelas sudah langit bumi ini semuanya menjadi apa ngarannya dalil, menjadi kebenaran lah bahwa kita meyakini bahwa langit bumi itu ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kalau Al-Qur'annya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Allah juga yang menciptakan antara bumi dan langit. Matahari di mana? Pon di langit. Ya. Nah, kalau manusia di mana? Pon salah. Yang di bumi itu cacing. Nah, jujur. Bah, di mana manusia? Antara langit dan bumi. Bujur dah. Katanya yang di dalam bumi itu cacing. Yalah. Kalau manusia antara langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi makanya ujar Tuhan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tubsiruni asalnya. Di diri ikam tuh najar Tuhan, kada melihat ka ikam lawan aku. Bukan kita nih, ya Tuhan lain, bukan Tuhan berbuat di diri kita, kada. Artinya diri ikam itu nampak bahwa aku nang maulah, aku nang menciptakan, aku nang mengadakan dari tiada kepada ada. Syukur kada? Syukur kada? Allah mulah kan? Coba diupah kada? Diminta kada? Kan kita sebelumnya belum ada. Ya, sebelum diulah nih, kita belum ada. Allah ciptakan kita,
Kenapa Tuhan menciptakan kita? Itulah tanda kasih sayangnya Allah dalam kita. Disitulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ujar Tuhan, kuntu kanzan makhfiyan. Dahulunya aku ini adalah seperti perbendaharaan yang sangat tersembunyi. Arti perbendaharaan yang sangat tersembunyi itu kan artinya kada denang tahunya. Ya, kada denang tahunya. Fa uhibbu an u'rafa. Maka aku suka, aku cinta bahwa aku ada yang mengenal. Ada yang mengenal aku. Ada yang mengetahui aku. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakanlah makhluk. Nah, jadi makhluk ini tercipta lah lantaran kenapa? Lantaran kecintaan Allah, lantaran kesukaan Allah, lantaran kesenangan Allah. Fa khalaqtul khalqa. Nah, siapakah makhluk yang pertama yang diciptakan Allah itu? Yaitulah yang dinamakan dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nur Muhammad inilah diciptakan oleh Allah segala macam yang ada ini. Nah, jadi kita ini kalau sudah tahu diri kita, alam semesta ini adalah tanda kecintaan Allah kepada kita, tanda kesukaan Allah kepada kita, tanda kehimungan Allah kepada kita, lah sehingga kita diciptakannya seharusnya kecintaan kita hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Kayak Pak Guru jar mun bisi bini itu kada dicintai lah. Karena boleh loh mama yai kata itu maksudnya. Bisi misalnya apa? Ya kada boleh dicintai bang. Misalnya selain Allah aja, karena bisi motor dibuang motornya kada itu. Ya kah? Bisi rumah karena boleh dibanam rumahnya kada itu salah. Bini makhluk ada bini tak? Makhluk. Siapa yang maulah? Allah. Nah, Allah jadi maulah karena kecintaan tadi. Yalah. Nah, cintailah bini karena dicintai Allah. Mencintai bini hakikatnya sama mencintai Allah. Jadi cinta bukan karena nafsu. Nah, cinta karena Allah lain, lawan cinta karena nafsu itu lain. Nah, kalau orang cinta karena nafsu, orang yang cinta karena nafsu, misalnya aja karena kecantikannya, kebungasannya, ya lah, wah melihat bini mau bungas benar, dari kesahai, lah sayang benar, lalu dibawa guru berkendaraan, nah sampai ke muka Sabila itu kenapa nggak ada guru? Siring, suah tapi yang siring, sudah tuha bang, dah tuha, ya. Bawa kasiring sekalinya entah kenapakah tagepak tarabah tak asah mohabini di aspal lalu gure hibak lawan apa berluka macam-macam bawa ke rumah sakit suntik macam-macam sembuh timbul bakunat bakurang kada cintanya kan ketahuan kok. Ya tidak. Ini cinta karena nafsu, bukan cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah, ini biniku ini adalah anugerah Allah. Ini tercipta, terlahir karena kecintaan Allah. Aku pun demikian. Maka aku menyayanginya, mencintainya karena Allah. Karena di situ ada kecintaan Allah. Nah, lalu kita memandang bini dengan kasih sayang, dengan memandang bini dengan rahmah. Ya lah, lalu pendar tuh rame kadang ha ho bakalahi. Ya udah. Nah, tapi tahun dudi bertasmiyah camo.
Mobil, mobil, ya ada. Mobil makhluk ada. Kan setiap makhluk itu ada diciptakan karena kecintaan tadi. Pokoknya apapun semua makhluk itu diciptakan karena kecintaan. Coba bayangkan pian. Allah kan kita sadar kayaknya sampai bahwa wahdaniyat kayaknya sampai ke wahdaniyat. Wahdaniyat itu wahdaniyat. Wahdaniyat itu ada kayaknya yang disebut dengan wahdaniyah fil af'al. Satu aja yang memperbuat, pada hakikatnya sealaman ini dunia akhirat hanya satu yang memperbuat, satu yang mengadakan, satu yang menghidupkan, satu yang mematikan dan sebagainya, hanya satu. Lah, kita diciptaan Allah. Yang menggerakkan, mendiamkan kita tuh Allah. Nah, Allah itu kasih sayang lawan kita, menghormati lawan kita, diciptakannya mobil. Mobil itu ciptaan Allah pada hakikatnya. Oh, kadang ulah Jepang tuh manusia kada. Manusia, siapa yang mengolah tangannya? Siapa yang mengolah batisnya? Siapa yang mengolah otaknya? Siapa yang mengolah ilmunya? Yang mengolah keahlian Jepang itu Allah. Jadi Allah itu bahasa kitanya bertampai berjohir kepada makhluk seakan-akan makhluklah yang hebat. Kada, tetap Allah. Makhluk tetap makhluk, kada ada apa-apanya. Nah, Allah itu memuliakan kepada hambanya tadi, menyayangi kepada hambanya, maka diulahkannya mobil. Ya bahasa kita ini kita ada mengolah mobil, tapi ada duit nukar mobil kita, ya. Nah ini kehormatan Allah, kemuliaan Allah untuk kita, nyaman kita kesana kemari. Allah memuliakan kita, diulahkannya kita rumah. Allah memuliakan kita, diadakannya bini kita, diadakannya anak kita, diberinya duit dan sebagainya. Itu adalah karunia Allah, apalagi kesayangan Allah kepada kita. Sampai maaf lah, ya Allah sakit parut hendak beol. Membuang kemana? Kawisi kalau, nah mbah duduk, nyaman bener wisinya, bujur kah? Nah, coba, mau habis saapaan? Beol nih, ya kah? Dipicik plong-plok, dipicik, burja, manu seorang gue, menyibur seorang, menyiram seorang. Ini Tuhan memuliakan lawan kita. Wakar Roma, apa tuh? Wa karrama bani Adam, ada palun ayatnya nih. Allah itu memuliakan anak bani Adam, manusia. Tapi kita yang kada bersyukur kepada Allah. Nah makanya Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mau bersyukur pasti udah tambah hijab Tuhan. Tapi sayang kita kada tapi mau bersyukur. Kenapa? Karena memandang ini usaha unda, ini kepintaran unda, ini keahlian unda, lalu hilang kebaikan Tuhan. Nang timbul kebaikan kita, itulah syiriknya kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan Tuhan mampuni kita. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, jadi kita yakin alam semesta ini adalah sebagai dalil, sebagai bukti, sebagai kenyataan bahwa ada yang maulah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita yakin Tuhan itu atau Allah itulah yang mengadakan alam semesta ini. Nah, itu ngarannya keyakinan itu jazam ngarannya. Jazam itu sesuai dengan kebenaran. Nah, Pak, Al-Qur'annya ada, menurut akal pasti sudah masjidnya ada yang maulah. Pasti sudah bumi langitnya ada yang maulah. Mustahil kada mencungkung sorangannya, mustahil benar. Ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan makrifat ngarannya. Lah. Yang kedua ada lagi yang disebut dengan makrifat tapi guru ai kada sempurna makrifatnya. Lah, artinya jazam, yakin, muwafaqah dengan kebenaran tetapi tidak dengan dalil. Boleh nenek ke rumah. Nek, pun jadi nenek. Cucuk menakunin. Datang di mana pian, Nek? Datang pengajian cuy. Pengajian apa nih? Tauhid. Nah, yang nyambat tauhidnya tauhid. Oh, iya kah nih? Inggih jasadin. Nek, Tuhan kita siapa, Nek? Oh, Tuhan kita kah? Allah. Oh, Allah Tuhan kita lah, Nek. Inggih, Allah Tuhan kita. Apa nih dalilnya? Apa nih buktinya nih? Kada tahu juga pengundannya. Cuma ujar guru.
Ujar guru. Ujar guru berarti 4 guru nih. Taklid ngarannya 4 guru. Ya lah. Kan kita ini dalam fikih kan wajib bertaklid. Dalam fikih 4 Imam Syafi'i, ya kada. Itu taklid ngarannya 4 pendapat imam, ya kah? Nah, kalau di Mekah misalnya 4 Imam Hambali, ya kah? Nang di lain-lain tuh kalau di Madinah 4 Imam Malik, itu taklid ngarannya. Tapi ke dalam tauhid itu masih belum sempurna kalau taklid itu umpatan. Ya kah? Jadi nih Allah kalau Tuhan kita inggih jesidin. Tapi dalilnya mana nih? Nah, unda cuy kada dipaham dalil-dalil itu nah cuma unda ujar guru unda bahwa Allah tuh Tuhan. Bujur kada? Bujur kada? Cuma sidin kada kawa membuktikan kenyataan Tuhan itu ada. Padahal nyaman benar kenyataan Tuhan itu ada diri kita nih Bang sudah. Ya kada? Karena diri kita ini mustahil ada amun kada nang maulah bayangkan pian coba amun pian hakun nah kana buliklah nukar intalo ayam barang aja. Nah coba intalo ayam tuh kalau pian buka nang isinya apa? Kuning lawan putih. Bujur kada? Siapa nang kau maulah kuning lawan putih itu menjadi batis, menjadi bulu, menjadi daging, menjadi empadal, menjadi hati, menjadi apa lagi mata, telinganya, patoknya dan sebagainya. Siapa nang kau maulah itu? Mun ayamnya tahu maharami ya. Bujur? Nang maulah itu nah siapa? Apa ra'aitum ma tumnun? Aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kita ulang lah. Aantum apa ra'aitum ma tumnun. Nanda nu hafal dan nu kada. Ujar Tuhan, apakah ikam memikirkan? Apakah ikam maitihi nang ikam tuna? Maaflah, meludahi bini ikam. Tolah, meludahi bini ikam. Hah? Paham ya kalau? Ceret dah. Hah? Bujur kah? Hah? Bomnya mau kada meludahi itu kada nyamannya. Ya Allah. Oh. Orang itu hakun dia berugi mau unjun padahal murah aja harganya nita. Waktu murah aja tapi hakun dia kalau itu menyewa 600.000 nya kalau tok jaja padahal nang dapat paling 2 ekong saikong 2 ekong. Kenapa hakun bela larang pian kada tahu bener aja nang larang tuh gure. Nah korojotnya itu kada dorong berjual. Iyalah. Yuk nang orang ketujuh kawin tuh lo korojotnya itu nang kada ada berjual. Ujar jaka. Nah, maafulun lah. Nah, sadar aja Pak Mbak Tuntung Bakorojo itu ada tak lintuk lalu sudah. Nah, pertanyaannya, imbas sudah buludah tadi aparatum matumnun. Apakah kamu maiti nang ikam keluarga tu na antum takhluqunahu ikam kah nang maulah nang air mani keluar ikam kah nang maulah jadi makhluk, jadi manusia. Amnahnul khaliqun, kamikah ya Tuhan nang maulah? Coba. Ayo, kita kan nang maulah. Kalau pang cerot. Besok sore nak jadi naklah, batis ikam naklah, nak jadi. Kada, matuntong ranai. Bujur, sekalinya nobahnya ejer. Aku asa tapi mau makan. Wah itu kada apa tuh jan itu jan. Nah masa bulan 2 bulan, nah banyak rasa berubah nah, bah kada apa deh tuh. Nah camu dan nang laki dah, gara-gara seorang juga, iya kan? Nah nang ikam kah Tuhan maulah, aku kah maulah, jelas Allah. Nah jakajar ini kita nih pang, cuy ikam tuh pang, nih pang bumi langit itu pang dalilnya. Nah bujur nih itu makrifat sempurna ngarannya. Jadi sidin punya keyakinan Allah Tuhan kita. Ya kalau itu sesuai dengan Allah Tuhan kita tuh sesuai dengan Quran, sesuai dengan akal sudah muwafaqah karena pada hak. Cuman sidin kada kau berdalil itu aja masalahnya. Tapi ujar sidin unda ujar guru, unda na ujar guru ngarannya taklid.
ya kan? Nah, nengaran taklid ini jar, tapi insya Allah selamat aja. Nya ada nengkeras pian, masih kada selamat lagi, masih disiksa lagi kayaknya. Kan jadi kita yakin-yakin lah. Kalau kayaknya kita pak masuk dalam kubur, guru masuk dalam kubur. Sudah dibacakan Yasin, ditalkinkan macam-macam, lalu datang 2 orang malaikat. Ujar malaikat, "Marabuka?" Ujar malaikat. Ya kah? Ayo. Maka kita gurau seumuran kada satu dapat nih. Jadi kalau dalam kitab Sulamut Taufik tuh kayak kebiru-biruan, kecoklat-coklatan kebiru-biruan jar. Anu gedaknya kayak tihang nih 60 hasta. Tingginya orang anunya tuh gedaknya nih, orangnya kayak itu juga tingginya. Sekali pukul tuh guru sampai ke tanah nang kelapis ke 7 hancur kita dibangkitakannya belum dicakarin koko dihidupakannya pulang sampai hari kiamat nah orang disiksa tah naudzubillah min dzalik. Nah kayaknya kita ditanyanya merobuka siapa Tuhanmu, amun kita di dunia ini kada suah belajar tauhid, kada pernah belajar tentang ketuhanan, kayak apa nak menjawab mendengar bunyinya kayak itu nak buka sudah. Ya kada maka serongan jagure bini bulik ya jar nabi tuh lah kita kan kayaknya guru kalau dalam kitab Tanwirul Qulub tuh guru roh kita dihidupkan sampai ke pinggang sini nah idza jaa akal malakani muwakkalani bik apa ajelasaka nah itulah apabila datang 2 orang malaikat jar keduanya kena mendudukakan akan engkau wasa'alaka keduanya menanya akan engkau itu kita didudukakannya guru wah kayak apa guru kayaknya tahu aja kayaknya ulun dia kada tahu juga lagi. Cuma dalam kitab seperti itu kita wajib percaya. Kita wajib beriman kepada Rasulullah. Wajib kada? Percaya lawan Rasulullah Nabi Muhammad. Wajib kada? Nah, wajib juga percaya kepada apa yang disampaikan beliau. Amun percaya lawan Nabi, kada percaya dengan disampaikan beliau, kafir juga punya. Ya kada? Nah, jadi percaya dengan Rasulullah, percaya juga dengan apa yang disampaikan Sidin. Di antara yang disampaikan Sidin adalah masalah pertanyaan munkar dan nakir. Jadi kita didudukan seperti ini nah. Orang dibulikan jadi guru ajar kita lah kita nih nang kubur karena melihat bini bilang omanya hadangi aku nih akan ada pertanyaan hadangi satu mat bener kawan ya aku terus saja bubulik guru bini kita nih. Nang dirinya tukang talki gitu maka bini maka sayang banget dalam bini seandainya kita mati dalam kubur ini memakai tukang talkin kan ada nang lunting nang anak pulang nak abah hadangi nak tatap bujang bulik kenapa malahnya memikirkan kayak pewarisan abah kakawananku kawan kita sama-sama yasinan kita sama-sama berdagang tatap bulik kada meherani lawan kita pokoknya beratan dikewi kada nahakunnya kenapa dasar kada mendengar dalam kubur nah nang mendengar nih binatang dan jin makanya kadang-kadang ayam di kubur tuh kok dia nyebab kuciakan dalilnya karena apa ini mendengar yang di dalam kubur disiksa diadab oleh malaikat mudahan kita selamat jadi awal-awal fitnah pertanyaan yang diuji kepada kita adalah pertanyaan munkar nakir. Ini tapi mudahan kada ditakuni. Ya kan idza qilalaka apabila ditakuni, mudahan kada. Nah oleh karena itu makanya ujar Nabi, barang siapa mengamalkan membaca suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yalah. Nah, setiap habis maghrib dibacanya atau setiap malam, maka itu yang akan menjawabkan nanti di dalam apa? Di dalam kubur. Nah, Mbah, supaya jangan lapah kita ya lah. Ya lah, Mbah, nah di rumah mengetek aja. Ya lah. Teng nong jahan. Nah, pada tak bel kala
Nah, jadi kan ada kan anak membantu keluar, Pak jar misalnya, anu ada tamu Pak. Kita nih kan, wah ini ada layar gue CCTV, ya. Itu, oh pinasa sengot nih lagi hutang nih, padahal kan aku kerja. Ya, ya kan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudahan kita selamat. Jadi akan ditanyai kita dari situ. Lah, apa yang ditanyai pertama diantaranya siapa Tuhanmu? Nah, kayak apa kita anak menjawab kada semua belajar tauhid, ya kada. Nah, padahal Tuhan tadi menciptakan kita, maulah kita dengan kasih sayangnya, maulahkan langit dengan kasih sayangnya, maulahkan bumi dengan kasih sayangnya, maulahkan makanan, minuman, udara, gasan kita bernapas, air gasan kita minum, makanan gasan kita makan, semua dengan kasih sayangnya. Kenapa kita kan mengenal kepada Allah? Ya kah? Nah, sampai Tuhan jar Tuhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Apa aja lengkap sudah. Kenapa maka didustakan? Artinya kada mau belajar, kada mau menuntut ilmu. Ya Allah, mudahan Tuhan mampuni kita lah. Nah, jadi ini kurang lah, apa pengenalan Nini ini kurang, sidin 4 guru. Tapi ada sebagian mengatakan Nini selamat aja. Cuman sidin kalau mendulah dalil benerai. Nah, jadi Allah Tuhan kita lah, kemudian dalilnya atau buktinya langit dan bumi yang paling nampak diri kita sendiri. Yang ketiga, jazam tiada muwafaqah pada hak. Orang ini yakin benar, tapi kada bujur keyakinannya, tapi buktinya ada. Lah, jadi guru apa ngarannya? Ini ngarannya jahil murakab lah. Murakab tuh, jahil murakab tuh nya kada sadar diri itu jahil, guru. Tapi modelnya gayanya pintar kayak itu nah. Nya kada tahu dirinya tuh jahil, cuma gaya pintar kayak itu. Lah, nah jadi orang nih guru masuk ke hutan, pede masuk ke hutan pede riba. Kalinya gue di dalam hutan ini kan karena melihat macam-macam rami gue. Rami dalam hutan ini melihat burung, segala macam buah-buahan, segala macam situ lah. Akhirnya gue kada kau bulik. Kada kau bulik. Kucuk. Nah, cak kayak apa aku dibulik. Gue makin ke dalam, makin jauh, makin bingung. Akhirnya jalan bapaknya gini. Lah, kemudian melihat kucing gue. Melihat kucing ini, nah ujarnya pasti kucing ini tahu jalan keluar. Datangnya kucing tadi, ya kucingnya buka. Didatanginya kucing tadi, buka kucing, oh, dia selesainya selesainya. Kucing ini buka terus, buka keliling buka. Akhirnya keuyuhan. Kucing keuyuhan, ini pun keuyuhan juga. Sampai betatai berdua. Jadi lu betakun cing, kenapa ikan buka? Ujar kucing nyawa menyasahi. Buka ya unda. Nah, nyawa pangjar kucing kenapa menyasahi unda? Unda cingnya sasat. Oh sasat kan nyawa aja kucing. Hiih. Nah, ujar kucing dah terus terang jana, unda pun sasat juga. Unda aja kucing sasat juga. Tahulah nyawa. Oh, kenapa nyawa buka benar unda nyawa aja kucing menyasahi unda. Sangkan unda nyawa menghantam unda, jadi unda buka Padahal unda sasat juga tahulah. Masuk ke hutan sini. Nah, sama pang. Nah, padahal pede benar kalau padahal kada sadar seorang ini jahil. Ya kan? Nah, tapi kada menyadari ini jahil murakab. Orang nang kakak ini biasanya kalau tulak haji, tahu lah pian. Kalau tulak haji ini apa yo? Tawab juga kan orang tampuh kada. Tapi kena bulik ja ke rumah Pak Iannya bekesah. Iya, macam-macam ini ngalihai kesahnya lah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu maksudnya
Makanya kita kalau berguru itu jangan bahapa. Ya kan? Kan orang tadi kan berguru lawan kucing. Dikiranya kucing nih tahu jalan keluar. Sakanya kucing sasat dua. Iya kan? Nah, jadi kayak pio ujar guru bahari carilah guru nang bujur-bujur punya guru nang guru tuh sampai ke Rasulullah tuh sampai ke Allah Ta'ala mintuna jangan bahapa ya kan. Nah jadinya ya kayak itu bang sudah iya nang kada-kada nang lah. Jadi nang ketiga ini yakin benar cuma kada bujur keyakinnya itu lah. Ada lagi nang apa maaf ulun lah nang orang tahan gantalan tuh ya Allah tahan ditembak macam-macam. Ini meyakini bahwa untalannya itu apa? Untalan apa tuh guru ngarannya? Untalan kah? Ya lah. Ini meyakinkan untalannya itu yang menyebabkan yang teguh tahan tuh itu kan kejahilannya. Padahal jangan sadar nang mendatangkan mudarat itu siapa? Allah. Nang apa ngarannya mendatangkan kekebalan pun Allah juga. Jakanya inya sadar kayak itu makrifatnya cuman ya kada sadar inya pemahamannya keyakinannya apa minyak itu yang menjadikan inya kebal. Padahal kada sama sekali. Nah buktinya saja untuk muntah tadi melihat buktinya tahan dia Pak. Tahan digantah. Cuman kada bujur yang takutnya itu, ya kan? Nah, yang terakhir keempat jazam tiada muwafaqah pada hak dan tiada dengan dalil, maka inilah dikata taklid batil ngarannya. Ini ada orang apa? Maaf lu lah, kayak pelah. Orang itu kan misalnya abahnya kayaknya datunya menyembah kayu nang ini. Sembahnya 4 bulan nang cucu nang anak deh. Kenapa nyonya unda pang kayak itu aja. Kayu unda pang kayak itu. Jadi dah 4 jua nih ngarin taklid batil laluan. Ya kah? Umpatan. Pahamlah. Nang pertama tuh sudah salah diumpati pulang. Ya lah. Nah ini ngadanya taklid nang tak salah. Nang tadi nang petambayan tadi kan nang kedua tadi taklidnya tuh bujur. Cuma sirin kada kawa mendatangkan dalil. Nah oleh karena itu Bapak Ibu supaya iman kita selalu kuat, selalu mantap lah, maka sering-seringlah mengucap la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus iman kamu dengan mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita dimudahkan Allah mengucap la ilaha illallah. Karena dijanjikan siapapun yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk surga bighairi hisab. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ay ma'as sabiqin ay bighairi hisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diberikan makrifat yang sempurna. Mudah-mudahan kita dimatiakan dalam keadaan husnul khotimah. Ala haziniyah ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi